ini bagian terpenting kalau teman-teman pengen tahu hasilnya ya. Karena kadang-kadang kalau sudah habis dibuka seperti ini, nanti setim ini nggak mau nyedot. Nah, ini nanti kita akan kasih tahu gimana caranya supaya setim ini bisa mau nyedot lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat diangkat sakitnya dan bisa beraktivitas kembali ya. Oke ya buat teman-teman semua, jadi kali ini saya mau coba bahas untuk mengenai setim ya. Buat teman-teman yang pakai AC, sebagai teknisi AC pasti menggunakan namanya setim ya. Nama setim ini kadang-kadang ada masanya lemah, loyo, atau mungkin nyemprot airnya tuh nggak kencang ya, jadi nyucinya agak sedikit makan waktu, jadi lebih lama kalau semprotannya terlalu kecil. Nah, jadi kali ini kita mau bahas gimana caranya untuk memperbaiki setim mobil-mobilan ya, bukan setim mobil-mobilan, maksudnya setim yang modelnya kayak mobil-mobilan dari merek NLG. Nah, nih NLG tuh, ini NLG nih. Jadi kita mau coba ya, sedikit berbagi sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kok setimnya itu nyemburnya kecil ya, nyemburnya kecil, nyemprotnya nggak kenceng. Nah, nih ini udah kita buka ya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya ada box. Nih kalau kita buka di sini ada box. Buka San. Ada box. Buka baut dulu ya, Bos. Buka baut. Jangan buka baju. Nanti kalau buka baju ada yang nafsu. Ya, bukan masalah nafsunya, takut kenapa-napa. Nah, ini dikeliling sini itu semuanya baut, kita buka baut semuanya ya. Semuanya kita buka dulu. Gak usah buru-buru Sen. Nah, nih pertama di dalam box ini ada kapasitor. Kadang-kadang kapasitor ini loyo, lemah ya, jadi nilai mikro di dalam kapasitornya ini udah turun. Ini bisa jadi setim teman-teman itu nyemprotnya juga nggak kenceng, loyo ya. Jadi kalau misalkan karena kapasitornya yang loyo, teman-teman bisa ganti. Nah, ini cara gantinya juga gampang ya, ini hampir sama kayak untuk kapasitor AC atau kapasitor kipas yang lain, cuman ukuran mikronya aja lebih gede. Nah, ini kalau karena kapasitor ya. Kemudian ini teman-teman, kalau misalkan dari kapasitor nggak bermasalah, ini nggak usah ditutup dulu lah. Di sini ya, di sini nih ada kunci L atau kunci bintang. Nah, kita deketin dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, ini kunci L, kunci bintang. Di sini ada beberapa baut ya. Ini ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini teman-teman buka aja nih teman-teman. Nih buka aja baut-bautnya ini. Buka, ya, buka sana. Ini sebenarnya setim saya juga sama nih, loyo. Nyemprotnya nggak kenceng. Nah, jadi ini kita sekalian buat konten, sekalian buat benerin ya. Kalau itu kapasitornya udah saya ganti, tapi muternya itu nyemprotnya itu masih pelan. Nyemprotnya nggak kenceng, jadi jalan alternatifnya buka ini ya. Buka kunci L-nya ini. Nah, ini di sini kayak sejenis baling-baling, per atau apalah. Pokoknya ada bentuknya kayak begini, buka aja ya. Kamu jangan buang-buang bautnya sayang. Nah, kumpulin biar nggak hilang. Bautnya kumpulin, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang, waduh repot. Beli baru. Jadi beli baru lagi. Nah, ini ada putih-putih kayak begitu ya, kayak baling-baling atau apalah, terserah kalian mau ngasih nama apa, karena saya nggak begitu tahu namanya apa. Nah, itu diambil ya teman-teman ya, diambil. Nih kalau teman-teman misalkan ada alat yang buat jepit, teman-teman bisa teman-teman bisa pakai alatnya. Tapi kalau seandainya nggak ada, ini kebetulan kita pakai kabel perak ya, pakai kawat perak buat ngangkatnya jepit. Caranya gini Sen. Nih.
Nih ya, buat teman-teman yang pengen tahu ya, ini pakai perak jepitnya karena kita nggak ada yang ban jepit. Kita masukin begini. Yang satunya masukin lagi. Nah, kalau udah angkat bareng-bareng. Ya, Zan, angkat, Zan. Nah, kalau udah angkat pelan-pelan ya, teman-teman. Yang angkatnya kalau sampai melejit hilang repot. Ini angkatnya pelan-pelan aja dikit-dikit dikit-dikit nanti juga apa? Keangkat. Nah, nih. Di sini ada per nih. Ada per kayak begini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa perhatiin di sini. Mungkin di dalam pernya ini agak kelihatan jamur, karat atau kotor ya, mungkin karena filternya tembus atau apa. Ini teman-teman dilihat. Nah, ini pernya masih bagus apa enggak, bisa dicek ya. Ini pernya tusuk. Nah, teman-teman bisa cek ya begitu ya. Nih, ditusuk, pernya masih main kan ya teman-teman tuh. Nah, itu masih main berarti masih lumayan. Nah, tinggal dipasang. Nah, ini ya teman-teman kalau kayak begini, ini dicek satu-satu. Satu-satu dicek semua pernya. Nah, cara ngangkatnya juga sama. Cara ngeceknya sama, satu-satu semua dibuka. Itu kenapa yang bagian bawah nggak kita langsung buka? Ya kita ngeceknya satu-satu aja ya teman-teman ya. Kalau dibuka semua walaupun bisa, tapi kan lebih aman kalau kita ngecek satu-satu. Mana? Nah tuh, ini ada kotorannya dikit tuh. Itu seal tuh, karet ya. Mana kotorannya San? Nih. Nah tuh, ini ada kotoran-kotoran kayak begini. Ini juga bisa jadi pengaruh apa? Nyemburnya. Juga bisa. Oh, ininya hancur ya? Iya. Nah, ini kalau hancur bisa tapi jarang. Jarang tapi hancur bisa juga. Itu kalau pemakaiannya kalian terlalu parah. Ini ada kotoran dikit. Kotorannya seperti ini. Ini pernya juga masih kelihatannya masih bentuknya masih oke ya, masih bagus ya. Oke, bagus. Oke, siap. Kita pasang lagi. Cabut lagi, Bos. Cabut lagi. Nah, pokoknya 3 ya. 3 ini harus dicabut, dicek satu-satu sampai ketahuan penyakitnya. Ini udah ketahuan satu nih. Kita cek lagi bagian yang lain. Siapa tahu ada juga yang tersumbat atau ada kotoran seperti ini. Ini kayak ini ya, teman-teman ya. Kayak lumut-lumut dari mungkin dari selang. Lumut dari apa, kotoran dari mana. Nah, tuh. Oke, masih bagus. Kita pasang lagi. Kita bikin ekspres saja biar durasinya nggak terlalu lama. Kita bikin ekspres. Oke, kita pasang lagi, rapihin ya. Jadi gini ya teman-teman, kenapa di bagian sini suka kotor? Kadang-kadang di sini ya. Di sini ini kan ada filter. Di bagian penyedot di bagian steam itu ada filter, ada saringan. Cuman kadang-kadang filter sama saringan ini enggak nahan kotoran yang masuk dari selang. Walaupun dari dalam sini ada selang, ada filter. Tapi di dalam selang ini karena terlalu sering kepake kena air, lama-lama akan berlumut. Nah, lumut-lumut yang ada di dalam selang ini yang kadang-kadang jadi masuk nyumbat, jadi penyebab jadi kotoran masuk ke dalam steam. Nah, makanya pada akhirnya di bagian sininya ini nyumbat jadi bagian kotoran yang nantinya bisa jadi nyemprot steamnya itu jadi nggak kenceng, walaupun nyemprot tapi nggak kenceng lah, lemah. Kita pasang lagi. Oke, ini udah ketahuan satu kotor, ada kotoran nyumbat. Ini nanti pasang lagi San. Oke ya teman-teman, jadi ini yang 3 ini bagian atas. Bagian yang atas sudah ketahuan penyakitnya, ada satu yang ada kotoran. Nah, kalau udah kecek satu-satu ada 3. Ini takutnya bukan cuma satu aja satu bagian yang bermasalah, tapi bisa takutnya ada bagian yang lain juga yang bermasalah juga. Makanya kita harus cek semua satu-satu. Nah, udah. Sekarang bagian yang bawah. Bagian yang bawah ini ya, teman-teman ya. Kita buka juga, bongkar juga. Oke ya, teman-teman, kita lanjut copot di bagian yang bawah. Kita cek lagi apa ada
Nah, ini buat teman-teman yang punya kopi-kopi bisa sambil ngopi-ngopi ya. Karena nanti hasil akhirnya itu adanya di akhir ya, teman-teman. Aduh, woi, melintir kemana-mana. Jadi nanti hasil akhir dari steam ini adanya di bagian akhir ya. Bagian akhir setelah pengecekan di bagian sini-sini. Ini bagian terpenting kalau teman-teman pengen tahu hasilnya ya. Karena kadang-kadang kalau sudah habis dibuka seperti ini, nanti steam ini nggak mau nyedot. Nah, ini nanti kita akan kasih tahu gimana caranya supaya steam ini bisa mau nyedot lagi. Oke, semuanya udah kebuka. Sekarang kita copot lagi juga, kita cek ya. Kita cek lagi. Waduh, itu anjing tetangga gonggong ya terus ya, teman-teman ya. Nah, kita cek. Bro, kamu nggak ada suaranya, bro. Nggak ada, bos. Bersih. Nggak ada, aman ya? Aman. Aman. Oke, ini satu sudah. Kita cek, aman, nggak ada kotoran. Bagian dalam-dalamnya juga harus dicek juga ya, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya itu nanti ada kotoran atau enggak. Nah, ini kalau teman-teman ngerasa kurang bersih atau kurang apa, teman-teman bisa bisa cek ya, bisa cek nanti atau mungkin bisa teman-teman cuci lagi. Oke, itu yang ketiga gimana? Yang ketiga oke juga. Oke. Oke. Yang tadi dong, yang tengah. Nah, Yang ini tengah atas. ada kotorannya. Iya. Oke ya teman-teman, jadi ini tiga-tiganya aman. Kita rapikan dulu, kita rapikan, kemudian nanti kita tes ya. Oh ya teman-teman nih, kalau udah semua beres, kita kan jangan lupa dikenceng-kencengin ya. Kemudian masang bautnya jangan sampai miring. Kalau nanti miring itu selek, nyarinya bikinnya jadi ribet. Teman-teman harus bikin drat kasih seal tip apa segala macam ya. Ngencenginnya juga jangan terlalu kenceng, takutnya pecah karena ini terbuat dari babet. Kalau pecah repot juga. Nah, kalau udah, nah ini disedot ya. Nah, disedot nih. Kalau udah kayak begini, pasang dulu bautnya, amanin dulu. Oke ya. Nah, ini kita pasang selangnya. Biar cepet. Kita pasang. Aduh, kurang turun ya. Nah, kalau udah kita pasang kayak begini, tinggal kita hidupin ya. Kita tes hidupin. Kita colok dulu. Sen. Itu kabel, selang. Nah, takut kena baling-baling kipas nanti berabe. Udah aman. Sekarang colok. Nah, tes. Sekarang tes ya, kita hidupin. Nggak nyala. Oh iya. Lupa guys. Pernya belum dipasang guys. Sorry guys. Kita pasang dulu ya. Oke, ini pernya udah dipasang ya. Per otomatisnya lupa belum dipasang guys. Kita pasang dulu. Mana nih lubang colokannya nggak kelihatan, terlalu tinggi. Nah udah. Oke, hidup. Gimana, nyemprot nggak? Nyemprot guys. Nah, nyemprotnya kenceng guys, kenceng lagi nih guys. Kalau teman-teman misalkan settingnya kayak begitu, itu teman-teman bisa caranya kayak begitu ya. Cek satu-satu di bagian ini, nyamatin dulu. Nah, ini yang terakhir saya bilang tadi, kalau semisalkan kok teman-teman pas lagi kayak begini udah dibongkar semua, tapi kok nggak mau nyedot, nggak mau nyemprot, caranya gini teman-teman nih. Kita kasih tahu dikit. Kalau semisalkan teman-teman pas lagi dibongkar semua, ini bautnya udah selesai dibongkar, kagak jadi nggak nyemprot air, caranya gini ya. Nih, ini teman-teman ada 3 baut di bagian sini. Nah, ini di bagian baut, di bagian terakhir, teman-teman mau ke bagian nyemprot air, ya, teman-teman bisa sambil buka di sini, pakai kunci L, sambil dihidupin, nyampe nyembur air. Sampai airnya nyembur dari lubang sini. Ini buat di bagian yang dekat-dekat buat masuk ke selang semprot ya. Ini buka, hidupin sampai air yang dari sini ini nyembur di bagian dekat baut sini. Nah, kalau di baut sini udah nyembur, teman-teman sambil kencengin lagi. Ini udah nyembur, sampai teman-teman kencengin dan dilihat di bagian sininya udah keluar air belum. Kalau sudah keluar air, teman-teman kencengin. Nah, nanti otomatis teman-teman steamnya bakalan
kembali nyemprot lagi kayak kayak biasanya lagi. Oke ya teman-teman, jadi kali ini buat teman-teman yang pakai mesin steam cuci buat nyuci AC merek Energi, cara memperbaikinya kayak kurang lebih kayak begitu. Mudah-mudahan video ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen memperbaiki steam sendiri ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah mau subscribe. Semoga dompet kalian makin tambah banyak, kumisnya makin panjang, jenggotnya makin melengkung. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.